Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurratul Inayah dari Program Studi Pendidikan IPA semester 5. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar yang saya susun untuk mata pelajaran biologi kelas 8 dengan topik sel hewan dan sel tumbuhan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan isi modul dari RPP modul ajar, bahan ajar PPT materi, LKPD, media pembelajaran, penilaian diagnostik, formatif, sumatif, kisi-kisi dan soal, kemudian kunci jawaban dan rubrik penilaian. Modul ini saya susun untuk 1 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 45 menit. Fokusnya adalah mengenalkan siswa pada organel-organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan, serta memahami perbedaannya. Modul ini juga tetap mengembangkan profil pelajar Pancasila, terutama pada aspek mandiri, gotong royong, dan sikap berakhlak mulia. Kemudian di sini juga ada disertai dengan target siswanya. Kemudian untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai media mulai dari smartphone, LCD, PPT, LKPD, video pembelajaran, hingga aplikasi Assembler Edu yang menampilkan model 3G organel sel. Dengan media yang cukup variatif, harapannya siswa jadi lebih mudah memahami materi. Kemudian, pada model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Model ini saya pilih karena mendorong siswa untuk aktif bertanya, diskusi, mencari informasi, dan menyelesaikan masalah. Kemudian ada kompetensi awal. Sebelum masuk materi inti, siswa sudah diharapkan punya sedikit pemahaman dasar tentang apa itu sel. Dari modul ini, target akhirnya adalah siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sel serta memahami proses yang terjadi di antara sel, termasuk perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian pada tujuannya ada 2, yaitu pertama, siswa menyebutkan organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Kedua, siswa dapat menganalisis perbedaan struktur di antara keduanya. Kemudian ada pemahaman bermakna. Siswa menyebutkan struktur dan fungsi organel pada sel. Kemudian ada persiapan pembelajaran, yaitu melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif, sarana prasarana pembelajaran, lembar penilaian asesmen, pengayaan remedial, dan perangkat. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik untuk siswa. Kemudian alur kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di bagian awal, saya membuka pembelajaran dengan salam, doa, menanyakan kabar siswa, dan absensi. Setelah itu, saya mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang baru melalui pernyataan pemantik. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti. Di bagian ini, saya menggunakan langkah problem based learning. Yang pertama ada orientasi masalah, yaitu siswa saya ajak memperhatikan tumbuhan fotosintesis dan hewan yang sedang makan. Di situ mereka diminta mencari perbedaan dan merumuskan pernyataan. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa-siswa. Kemudian saya bagi ke dalam kelompok heterogen melalui diminta membuat rumusan masalah dan hipotesis LKPD. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan. Setiap kelompok menonton video praktikum sel melalui menggambar organel berdasarkan pengamatan. Kemudian mereka juga mencari sumber tambahan dari internet dan melihat model 3G organel di aplikasi Assembler Edu. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil.
siswa, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok lain memberikan tanggapan dan saling melengkapi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Setelah semua presentasi selesai, saya memberikan penguatan materi dan mengecek pemahaman siswa lewat permainan kuis Wordwell. Setelah itu, siswa diminta menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari itu. Kemudian yang terakhir ada penutup. Pembelajaran itu ditutup dengan post-test, refleksi, penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ada asesmen pembelajaran. Ada dua, yaitu asesmen diagnostik awal. Ada dua jenis, kognitif dan non-kognitif. Kemudian asesmen formatif instrumen terlampir, yaitu ada tiga, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan. Lalu berikutnya ada pretest dan post-testnya. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Siswa yang sudah memahami materi diberi tugas untuk pengayaan berupa pencarian artikel tambahan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, saya siapkan kegiatan remedial berupa pembelajaran ulang dan bahan ajar tambahan. Kemudian ada refleksi guru dan siswa. Di sini di akhir pembelajaran saya dan siswa melakukan refleksi. Siswa menceritakan apa yang mereka pahami, apa yang mereka masih membingungkan, serta memberi masukan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian di sini ada instrumen tes diagnostik kognitif. Tes yang saya buat menggunakan angket gaya belajar. Saya menggunakan 20 soal. Kemudian instrumen penilaian asesmen pembelajaran ada dua, yaitu asesmen S-Learning dan asesmen for Learning. Yang pertama, asesmen S-Learning menggunakan penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian asesmen for learning menggunakan asesmen penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila, kemudian penilaian keterampilan. Kemudian ada rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian ini terdapat 4 indikator utama yang digunakan untuk proses belajar siswa. Yang pertama, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan menyajikan karya, menganalisis dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya, nilai akhir dihitung dari skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100, kemudian dikonversi ke kategori sangat baik, yaitu A, kemudian baik, B, cukup, C, dan kurang, D. Pada bagian protes nilai menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 7 soal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal dan akhir siswa tentang organel sel hewan dan sel tumbuhan serta perbedaannya. Kemudian di sini ada kisi-kisi soal post-testnya, ada tujuan pembelajaran, indikator, level kognitif, C1, C3, dan C4. Kemudian terdiri dari 7 soal dan soal juga ada kunci jawaban. Kemudian di sini ada soal post-testnya, terdiri dari 7 soal pilihan ganda. Kemudian ini bagian LKPD-nya. Isi dari LKPD ini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, petunjuk LKPD, dan di sini ada gambar. Siswa diminta mengamati gambar, lalu siswa disuruh menjawab dari gambar pengamatan
pribadi. Lalu di sini ada aplikasi Assembler Edu ini dan video pembelajarannya. Kemudian ada soal dari video pembelajaran itu. Siswa diminta untuk menjawab soal yang tertera. Di sini ada 3 soal. Kemudian ada bahan ajar sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini ini bagian materinya sel tumbuhan dan sel hewan. Dan ini untuk PPT materi yang akan ditampilkan di depan untuk siswa-siswa. Demikian pemaparan modul ajar yang saya susun. Besar harapan saya modul ini mampu membantu siswa belajar lebih aktif dan memahami konsep sel dan lebih mudah. Terima kasih atas perhatian dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.